Halo, saya Tiara Aisyah Putri. Pada video ini, saya akan menjelaskan prototipe proyek Mind Connect, yaitu sebuah website micro-learning emosional yang dirancang untuk mendukung pembelajaran daring yang lebih manusiawi dan reflektif. Prototipe ini dikembangkan sebagai pelengkap LMS pembelajaran daring dengan fokus pada keterlibatan emosional, refleksi diri, dan interaksi empatik mahasiswa. Baik, ini merupakan tampilan awal terhadap prototipe Mind Connect yang saya buat. Lalu saya akan menjelaskan gambaran umum prototipe di mana Mind Connect dirancang sebagai paket pembelajaran micro-learning yang terdiri dari 3 modul utama, yaitu stres akademik, konflik sosial dalam pembelajaran, dan digital fatigue. Setiap modul memiliki struktur yang sama, yaitu video storytelling, refleksi digital terstruktur, lalu forum empati, serta mood check sebagai alat pemantauan kondisi emosional mahasiswa. Jadi pada halaman utama website, pengguna dapat memilih modul pembelajaran yang tersedia. Setiap modul diawali dengan video storytelling berdurasi pendek yang bertujuan membangun koneksi emosional dengan pengalaman belajar mahasiswa. Video ini tidak berfokus pada penyampaian materi kognitif, tetapi pada pengenalan situasi emosional yang sering dialami dalam pembelajaran daring. Nah, setelah menonton video, mahasiswa diarahkan ke aktivitas refleksi digital. Nah, refleksi ini disusun secara bertahap untuk membantu mahasiswa mengenali emosi, memahami penyebabnya, serta merancang strategi pengelolaan emosi yang lebih sehat. Seluruh refleksi bersifat aman dan tidak digunakan sebagai penilaian akademik, melainkan sebagai sarana pengembangan kesadaran diri. Nah, setelah itu terdapat forum empati, guys. Forum empati ini selanjutnya mahasiswa dapat berpartisipasi dalam forum empati atau mind share forum. Forum ini dirancang dengan prinsip komunikasi empatik, saling menghargai, dan tidak menghakimi. Nah, ini pada modul 1 forum empatinya seperti ini. Lalu pada modul 2 tampilan juga seperti itu, terdapat forum empati. Lalu di modul ketiga juga seperti itu, terdapat forum empati yang dimana mahasiswa diajak untuk memberikan tanggapan yang bersifat validasi emosi, sehingga forum ini menjadi ruang belajar sosial yang aman dan suportif. Nah, pada modul-modul sebelumnya, pada modul 1 dan 2, terdapat juga mini mood check, yakni pada akhir modul, mahasiswa mengisi mood check untuk merekam kondisi emosional mereka secara berkala. Data ini dapat digunakan oleh dosen sebagai gambaran umum iklim emosional kelas tanpa mengekspos identitas individu mahasiswa. Jadi melalui Mind Connect, pembelajaran daring tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional mahasiswa. Prototipe ini diharapkan dapat mendukung pembelajaran yang lebih reflektif, empatik, dan berkelanjutan di era pendidikan digital. Nah, ini untuk ruang aman untuk berbagi perasaan dan pengalaman. Jadi area ini dibuat agar mahasiswa bisa mengekspresikan emosinya tanpa takut dihakimi. Semua refleksi bersifat privat dan amani. Terdapat refleksi modul 1 yang akan terlink dengan Gform ataupun Padlet nantinya. Ini refleksi modul 2, lalu refleksi modul 3. Produk ini diposisikan sebagai desain sistem pembelajaran berbasis teknologi pendidikan, bukan sekedar media, karena mengintegrasikan strategis pedagogis, struktur teknologi, dan panduan penggunaan. Nah, setelah ruang aman untuk berbagi perasaan dan pengalaman terdapat forum empati. Di sini kita juga bisa mengupload file-file gambar atau file-file video. Untuk mengatasi overwhelm, menguploadnya di sini nanti muncul bagaimana caranya, lalu konflik kolaborasi, lalu menghadapi digital fatigue. Nah, setelah prototipe tadi itu saya buat, saya akan memberikan dashboard emosi mingguan kepada guru ataupun dosen yang nantinya akan menggunakan prototipe saya. Seperti grafik mingguannya saya berikan minggu 1. Contoh data minggu 1 skor 3, minggu 2 skor seperti ini, dan selanjutnya. Lalu ada pola emosi mahasiswa, tampilan insight, peningkatan suasana hati, dan seterusnya. Lalu ada ringkasan insight. Lalu saya juga memberikan panduan untuk instruktur guide. Nah, seperti peran fasilitator, alur menjaga per modul, rubrik empati kriteria,